Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, panjatan, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah, sebab dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa hidayah, nikmat sehat, sempat, sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan berkat perjuangan beliaulah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan cahaya iman dan cahaya Islam. Ikhwati rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan tentang adab seorang murid di dalam belajar kepada gurunya. Wa yanbaghi an ya'khudha nafsahu bil ijtihadi fi at-tahsili fi waqtil faraghi wan nashati wa quwwatil badani wa nabahatil khatiri wa qillatis syagilat. Seorang murid jika ingin belajar dianjurkan untuk selalu berijtihad, selalu mempunyai semangat yang tinggi untuk menghasilkan ilmu di waktu-waktu kosong sang guru. Ini sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa dahulu kalau belajar itu ada yang bersistem dan ada yang tidak. Ada yang kumpul dalam satu majelis, ada yang murid datang kepada gurunya setiap hari. Nah, ini kondisinya yang murid datang kepada gurunya, datang ke rumah gurunya untuk belajar. Jadi melihat kondisi sang guru, waktu kosong, sehingga kalau misalkan gurunya sibuk, maka murid itu tidak memaksanya untuk belajar. Termasuk juga ketika muridnya dalam keadaan sehat, begitu juga dengan gurunya. Jadi kalau sakit sang guru, maka si murid itu tidaklah belajar dulu, istirahat. Qabla awradil batalah wartifa'il manzilah. Semua itu ketika masih ada kesempatan, maka memang mempunyai semangat yang tinggi sebelum dia sibuk dengan urusan duniawi dan sebelum pangkatnya mungkin tinggi. Karena murid itu pada zaman dahulu ya, bukan hanya anak-anak semua atau bukan hanya pemuda, bahkan ada yang sudah dewasa atau bahkan sepuh, itu mereka tetap belajar datang kepada seorang guru. Faqad qala Amirul Mukminina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab Amirul Mukminin pernah berkata, tafaqqahu qabla an tasudu. Belajarlah kalian sampai faham sebelum kalian menjadi pemimpin. Karena kalau sudah menjadi pemimpin, maka tentu dia akan sibuk untuk mengurusi umat. Artinya apa? Ma'nahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum. Berusahalah, semangatlah di dalam belajar, di dalam kesempurnaan kesempatan kalian. Wa antum atba'un, sedangkan kalian saat itu menjadi pengikut, menjadi murid, qabla an tasiru sadatan, sebelum kalian menjadi pemimpin. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'ina umtuni'tum minat ta'allumi. Karena sungguhnya ketika kalian sudah jadi pemimpin, maka kalian akan tercegah untuk belajar lagi. Ya, karena sibuk tadi itu. Lirtifa'i manzilatikum wa kathrati syughlikum. Karena pangkat kalian itu sudah tinggi dan kesibukan kalian sudah banyak. Makanya mumpung apalagi yang masih belum menikah ini ya, yang masih jomblo-jomblo, itu punya kesempatan yang sangat banyak, sehingga itu gunakanlah sebaik mungkin.
Wa hadza makna qaulil Imam Syafi'i, dan inilah makna daripada ucapan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, tafaqqah qabla an tar'as. Belajarlah kalian sampai faham, belajar fikih, belajar sirah, belajar gramatika Arab dan ilmu-ilmu lainnya qabla an tar'asa, sebelum kalian menjadi kepala, sebelum jadi pemimpin. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquhi, kalau sudah memimpin, sudah jadi kepala, maka tidak ada jalan lagi untuk memperdalam agama. Ya, maksudnya kesibukannya itu jelas lebih banyak daripada di saat dulu di masih lajang. Bukan berarti orang yang sudah berkeluarga, orang yang sudah jadi pemimpin, kemudian dia tidak bisa menjadi murid, tetap bisa. Nah, faslun wa yanbaghi an yubakkira bi qiraatihi ala syaikhi awalan nahari, dianjurkan untuk datang pagi-pagi kepada guru untuk belajar di awal hari, yaitu pagi-pagi datang kepada sang guru. Kenapa? Li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku fi bukuriha, di waktu pagi mereka. Jadi waktu pagi itu adalah waktu yang sangat berkah. Rasulullah berdoa terkait masalah waktu pagi, ba'da subuh gitu kan. Maka ketika sudah melaksanakan sholat subuh, dianjurkan untuk tidak tidur lagi. Dianjurkan kita untuk membaca Al-Quran, dianjurkan untuk belajar. Anjurannya memang seperti itu. Dan ini termanage sebagaimana yang ada di pondok-pondok pesantren. Jadi setelah subuh mereka ada kajian-kajian. Nah, di sini ada juga kan setiap Ahad pagi. Nah, wa yanbaghi an yuhafidha ala qiraati mahfudhihi, seorang murid itu dianjurkan untuk terus mengulang-ulang hafalannya. Ini lebih khusus kepada orang yang menghafalkan Al-Quran. Di waktu pagi maka dia upayakan untuk murojaah di sana. Kalau misalkan murojaah yang lainnya, hafalan-hafalan selain Al-Quran, itu juga diperbolehkan. Wa yanbaghi an la yu'aththira bi naubatihi ghairahu, dan hendaknya dia tidak mendahulukan orang lain ketika sudah sampai pada gilirannya. Kita tahu ya, kalau misalkan ngaji di hadapan sang guru, ketika sudah sampai gilirannya untuk membaca, karena biasanya sistem zaman dahulu itu murid yang baca, kemudian guru tinggal menerangkan saja. Nah, tidak seperti saat ini kan dibaca kemudian dijelaskan sendiri. Itu kalau dulu muridnya yang baca, ayo ini baca, ini baca, ini baca. Nah, ketika sudah sampai pada gilirannya, maka hendaknya tidak mendahulukan orang lain. Sampean dulu aja, nanti saya belakang. Padahal sudah bagiannya memang disuruh baca kayak gitu kan. Fa innal ithara makruhun, karena mendahulukan orang lain itu makruh fil qurbi, di dalam masalah ibadah. Di dalam masalah ibadah itu adalah makruh. Termasuk juga diantaranya ya, misalkan menjadi imam sholat, itu kan ibadah ya. Maka dia hendaknya tidak saling nyuruh sebenarnya, langsung saya gitu, karena ini masalah ibadah. Jadi dalam masalah ibadah mendahulukan orang lain itu hukumnya makruh. Lain ceritanya jika memang dirinya nggak pantas. Kalau memang dirinya tidak pantas, dirinya merasa kurang ilmu, maka dia boleh untuk mendahulukan orang lain. Nah, tapi ala kulli hal al-ithar di dalam masalah ibadah itu makruh. Bi khilafil ithari bi hududin nafsi fa innahu mahbubun. Beda halnya kalau mendahulukan orang lain dalam bagian jiwa kita, dalam bagian nafsu dan diri kita, dalam urusan duniawi, maka itu adalah dianjurkan. Jadi kalau misalkan ada pembagian, itu hendaknya memang sampean dulu aja gitu kan. Seperti prasmanan, sampean dulu, antum belakangan gitu. Karena itu adalah masalah duniawi. Nah, cuman kan kita kadang terbalik ya. Dalam duniawi kita yang ini semangat, kita harus mengalahkan orang lain, sementara kalau dalam masalah ibadah disuruh jadi Bilal aja, antum saja
Suruh adzan saja antum saja kayak gitu. Padahal anjurannya kalau dalam masalah ibadah langsung tanpa mendahulukan orang lain. Nah, sehingga kalau hanya mendahulukan orang lain saja ya, akhirnya nggak ada yang adzan gitu kan. Udah antum aja, saya merasa kurang pantas adzan di sana, saya masih banyak dosa misalnya kayak gitu. Jangan, langsung aja. Nah, fa in ra'a asy-syaikhu al-maslahata, kalau sang guru melihat ada kemaslahatan fil ithari, di dalam mendahulukan orang lain, dalam hal ini mendahulukan murid yang lain, fi ba'dil awqati li ma'nan syar'iyyin, di dalam sebagian waktu li ma'nan syar'iyyin, karena ada urusan syariat, fa asyara alaihi bidzalika umthudzila amruhu. Kalau memang disuruh oleh guru walaupun memang sudah bagiannya, kok guru mendahulukan yang lain, tetap itu yang lain yang didahulukan. Karena bisa jadi sang guru itu melihat ini ada potensi-potensi yang terpendam yang belum ditampakkan, sehingga harus dia lebih dahulu dari ini. Misalnya seperti itu. Wa mimma yajibu alaihi wa yata'akkadu al-wasiyatu bihi, termasuk hal yang wajib atas seorang murid dan bahkan diwasiatkan untuk hal itu apa? An la yahsada ahadan min rifqatihi. Hendaknya murid itu tidak hasud, tidak iri dengki kepada temannya. Misalkan temannya itu kok lebih cerdas dari dirinya gitu. Kalau masalah ranking kok mesti di atasnya, sedangkan dia rankingnya di belakang terus kayak gitu. Nah, kalau pun seperti ini maka dia hendaknya tidaklah iri, tidaklah dengki. Au ghairihim fi fadilatin razaqahullahul karim iyyaha, atau dalam masalah lain gitu kan. Yang penting dia temannya mendapatkan keutamaan, mendapatkan fadilah dari Allah yang tidak Allah berikan kepada dirinya. Kok dia punya teman lebih sering diperhatikan oleh gurunya seumpamanya daripada dia? Ada apa? Kan begini, maka hendaknya tidak iri. Sebagaimana misalkan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika belajar kepada Imam Malik. Imam Malik itu muridnya bukan hanya Imam Syafi'i, banyak. Akan tapi yang diperhatikan dengan cukup serius oleh Al-Imam Malik adalah diantaranya Imam Syafi'i. Karena kehebatan yang luar biasa yang ditampakkan, kelebihan yang ditampakkan oleh Imam Syafi'i. Makanya kemudian yang lain tidak ada yang iri tuh, teman-temannya Syafi'i yang seangkatan. Begitu juga nanti Imam Ahmad bin Hambal tatkala belajar kepada Imam Syafi'i, itu tidak ada teman-teman lainnya yang iri kepada Imam Ahmad bin Hambal. Wa an la yu'jibu bi nafsihi bima hasalahu, dan yang penting juga hendaknya tidak merasa sombong dengan apa yang telah dihasilkan dari ilmu dari gurunya. Dia mendapatkan ilmu dari gurunya, hendaknya dia tidak sombong, tidak merasa bangga diri dan hebat, merasa hebat. Waqad qaddamna idaha hadza fi adabi syaikhi, dan penjelasan ini sudah lewat tentang masalah adab seorang guru. Wa tarakuhu fi nafil ujubi. Kemudian sekarang cara menghilangkan sifat ujub, sifat sombong, sifat bangga diri, merasa lebih hebat dari orang lain itu seperti apa caranya? An yudzakkira nafsahu annahu lam yahsul lahu ma hasala bihaulihi wa quwwatihi. Caranya adalah hendaknya dia mengingatkan kepada nafsunya, kepada dirinya sendiri, annahu lam yahsul, bahwa sesungguhnya tidaklah dia mendapatkan ma hasala, apapun yang dia dapatkan berupa kepintaran, kecerdasan, ilmu dan yang lainnya, bihaulihi wa quwwatihi, dihasilkan dengan kekuatannya sendiri dan kemampuannya sendiri. Ini harus yang perlu untuk diingat, bahwa semua itu tidak dihasilkan oleh diri sendirinya. Wa innama huwa min fadlillahi ta'ala, sesungguhnya itu semuanya adalah dari karunia, keutamaan yang telah Allah berikan kepada orang tersebut. Ini salah satu cara menghilangkan ujub. Nah, biasanya penyakit-penyakit ini itu jarang hinggap pada orang-orang yang tidak pintar. Yalah, apa yang mau dibanggakan, Mas? Ya kan?
biasanya penyakit-penyakit ini akan ada pada orang yang ilmunya luar biasa, ulama, kiai, ustadz, itu akan ada. Penghafal Quran, bisa baca kitab, ya kan? Itu akan ada. Dan ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ketika dipertahankan, maka dia bisa jadi terjerumus dalam kemaksiatan yang sangat besar. Makanya setan juga seperti itu. Ya, merasa hebat gitu kan, sehingga tidak mau pada perintah Allah Subhanahu wa taala tatkala diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dia mengatakan ana khairun minhu. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kan mengatakan seperti, saya lebih baik daripada dia ya Allah. Kau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan dia dari tanah saja. Ya jelas secara akal, ya akal api jelas lebih bermanfaat gitu. Bisa buat masak, bisa buat menghangatkan air dan yang lain-lainnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi ini harus dihilangkan. Fala yanbaghi an yujiba bi syai'in lam yaqtarihu, sehingga tidak pantas kalau misalkan dia ujub atau sombong. Ujub ataupun sombong dengan sesuatu yang tidak bisa dia perbuat. Kepintaran apakah karena dirinya sendiri? Itu berkat karunia dari Allah. Kita hanya kan bisa berusaha saja. Betapa banyak orang yang berusaha namun tidak kunjung pintar, namun tidak kunjung cerdas gitu kan. Makanya memang semua itu adalah karunia, semuanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bal auda'ahu Allah taala fihi, akan tapi Allah itu hanya nitip. Nih, saya titipkan kepintaran kepada kamu. Ya namanya titip gimana? Ya tidak pantas kalau kemudian kita sombong dengan barang titipan yang orang titipkan pada kita. Ya kan? Antum dititipi mobil, kemudian kemana-mana, ini loh saya punya mobil, padahal ya bukan punya antum gitu kan. Itu kan nggak bagus. Makanya kemudian hal ini perlu disadari agar kemudian sifat ujub itu hilang dari diri kita masing-masing. Wa tariquhu fi nafil hasad. Kemudian cara untuk menghilangkan iri dengki seperti apa? An ya'lama anna hikmatallahi ta'ala iqtadat ja'la hadhihi al-fadilah fi hadha. Harus menyadari bahwa hikmah Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala itu menuntut untuk diberikan kepada orang ini. Jadi kebijaksanaan Allah diberikan kepada orang ini, sehingga dia akan menyadari, oh iya ya, kalau misalkan saya yang diberikan kecerdasan ini, diberikan keilmuan seperti ustadz ini, mungkin saja saya akan sombong, mungkin saja saya akan terjerumus dengan ilmu itu sendiri. Makanya kemudian Allah tidak memberikan hal itu kepada saya. Jadi harus menyadari hari ini gitu. Kenapa kok yang terkenal Ustadz Abdul Somad kok bukan antum gitu kan? Barangkali kalau antum yang terkenal akan menggunakan popularitas keilmuan itu untuk hal-hal yang negatif. Makanya cukup beliau saja gitu. Ya kita mungkin nggak terkenal, ya nggak apa-apa, karena ada hikmah Allah di situ. Kok seperti kita misalkan, ini kok saya kok nggak pandai ya menyampaikan apa yang ada di dalam otak saya, dalam pikiran saya di hadapan orang lain. Kok sulit sekali? Ya mungkin ada hikmah Allah di situ. Ada hikmah Allah. Jadi semua yang ada pada kita itu kita harus menyadarinya bahwa itu adalah hikmah dari Allah. Bahkan misalkan, kenapa saya kok bisa diberikan kelancaran dalam menyampaikan aspirasi di hadapan orang lain? Kenapa saya kok tidak ada rasa gemetar sama sekali kalau berada di atas panggung? Kan begini, misalnya ini. Nah itu berarti ada hikmah Allah juga gitu. Karena Allah memandang bahwa saya itu mampu untuk menyampaikan ini. Seandainya Allah berikan ini kepada orang itu, bisa jadi ini gak jadi Jumatan. Kan begitu. Jadi semuanya ada hikmah. Ada hikmah. Nah, sehingga sifat hasad, iri dengki ini benar-benar akan hilang dari diri kita. Fayam bagi an la yata'arrada 'alaiha, sehingga tidak seharusnya kita kemudian merasa keberatan atas hikmah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Wala yakrahu hikmatan aradaha Allah taala walam yakrahha. Jadi dia tidak membenci, tidak keberatan dan tidak membenci hikmah yang Allah berikan pada orang lain, dan juga tidak membenci hikmahnya itu sendiri. Kemudian
Sekarang masuk pembahasan yang lebih khusus terkait masalah kitab, yaitu adab tentang para penghafal Quran. Al-babul khamis fi adabi hamilil Quran. Bab yang kelima di dalam adab hamilil Quran, penghafal Quran. Jadi para penghafal Quran di dalam bahasa Arab, dan ini sudah digunakan semenjak dahulu kala, itu bahasa Arabnya adalah hamilul Quran, penghafal Quran. Jamak dari hamilun itu adalah hamalah, hamalatul Quran, para penghafal Quran. Bukankah hafid, hafidha yafadhu, apakah itu juga bisa digunakan untuk istilah ini? Kita bahas sedikit. Al-hafid, hafidun, ya, hafidha yafadhu itu memang secara maknanya adalah menghafal. Di antara maknanya adalah menghafal atau menjaga. Akan tapi kemudian para ulama merumuskan bahwa al-hafidh ini tidak digunakan untuk para penghafal Quran. Al-hafidh ini digunakan untuk orang atau oleh orang yang menghafalkan kurang lebih ribuan hadis, ya, itu dengan sanadnya, dan bertemu secara langsung kepada gurunya, yang meriwayatkan langsung pada gurunya sampai kepada Rasulullah. Seperti siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Hafidh Al-Dhahabi, Al-Hafidh Al-Iraqi. Banyak, ya, ulama yang mempunyai gelar Al-Hafidh. Jadi ketika disebutkan Al-Hafidh oleh kitab-kitab, kemudian langsung berarti penghafal Quran. Tidak, Quran itu sudah kalau bagi ulama itu. Makanya istilah yang tepat, ya, kalau misalkan digunakan penghafal Quran adalah hamilul Quran, bukan al-hafidh. Hanya saja di Indonesia al-hafidh justru digunakan kepada para penghafal Quran gitu. Apakah ini salah? Ya tidak salah juga gitu. Cuman istilah yang diakui oleh ulama yang skalanya global gitu kan, itu adalah hamilul Quran. Walaupun terkadang disebutkan wa huwa hafidhun lil Quran, dia adalah penghafal Quran, itu juga bisa. Tapi lebih spesifik hafidh itu adalah kepada orang yang menghafal hadis dengan sanadnya sampai Rasulullah SAW. Makanya kemudian beliau mengatakan at-tibyan fi adabi hamalatil Quran, yaitu di dalam adab-adab para penghafal Quran. Tidak menyebutkan hafadhatul Quran. Hafadhah itu adalah para penghafal juga artinya hafadhah, dari hafidhun. Nah, ala kulli hal seperti itu. Qad taqaddama jumalun minhu fil babil ladzi qabla hadza. Wa min adabihi, termasuk adab orang yang menghafalkan Quran adalah yang pertama, ayyakuna ala akmalil ahwal wa akramis syama'il. Hendaknya dia mempunyai kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang sempurna. Baik dari segi tutur bicaranya, tidak ngawur, karena memang beda orang yang menghafalkan Quran dengan orang biasa istilahnya. Ucapannya itu bagus. Artinya apa? Tidak ucapan jorok, tidak ucapan caci maki, tidak ucapan menghina. Jadi punya ciri khusus memang para penghafal Quran. Wa akramis syama'il. Dan juga syamilah, yaitu perangainya itu juga baik. Bagaimana menghadapi orang lain, bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan gurunya yang seperantaraan atau bahkan yang lebih muda. Itu orang-orang yang menghafalkan Quran harus mempunyai adab-adab seperti ini. Kemudian wa an yarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'anu anhu ijlalan lil Qur'an. Yang kedua, hendaknya dia menjauhkan dirinya dari sesuatu yang telah dilarang oleh Al-Qur'an, ijlalan lil Qur'ani, karena memang menghormati Al-Qur'an. Ya sebenarnya nggak khusus bagi mereka penghafal Quran, ya. Orang biasa pun ya harus menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran. Namun orang yang sudah hafal Al-Quran, di mana dia sudah sering mengulang-ulang Al-Quran, maka jelas dia lebih layak, lebih pantas, lebih wajib daripada orang yang biasa gitu kan. Karena sebagaimana disebutkan di dalam sebuah makalah begini, wailun liman ya'mal wa lam ya'lam marratan, wa wailun liman ya'lam
walam ya'mal. Celaka bagi orang yang dia mengamalkan suatu perbuatan maksiat karena memang tidak tahu. Celakanya berapa? 1 kali. Dia melakukan maksiat. Ya memang nggak tahu, baca Quran sih, cuman nggak tahu artinya gitu. Nggak tahu memang. Jadi secara hukumnya memang nggak tahu. Dosanya dia karena nggak belajar saja. Celakanya 1 kali. Tapi bagi orang yang melakukan perbuatan maksiat, namun kemudian dia sudah tahu hukumnya nih. Oh ini hukumnya memang nggak boleh gitu. Kemudian melakukan, maka celaka juga berapa? 7 kali. Ya walaupun nggak sampai 70, 7 kali itu sudah sangat mencelakakan gitu. 1 kali aja celaka, apalagi sampai 7 kali. Makanya orang yang menghafal Al-Quran benar-benar memperhatikan. Jadi kalau sudah diharamkan, misalkan riba, misalkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan riba gitu. Transaksinya kok masih berkaitan dengan riba gitu kan. Masih ada asuransi yang dia gunakan. Yang jelas itu adalah riba. Kemudian ada pinjaman dari si abang gitu kan. Itu kan juga riba karena ngembalinya itu berapa, pinjamnya berapa, ngembalinya berapa, dapatnya berapa gitu kan. Kemudian masih ada pergadaian yang tidak syar'i juga gitu kan. Padahal di dalam Al-Quran yang sering dia kemudian ulang-ulang bahkan dia hafalkan adalah mengharamkan terkait masalah riba. Jadi intinya ketika Quran sudah mengatakan tidak boleh, ya dia menjadi orang yang paling jauh daripada hal-hal yang memang dilarang dalam Al-Quran itu tadi. Wa an yakuna masunan an dani'il iktisab. Hendaknya penghafal Quran itu terjaga dari profesi yang rendah. Profesi yang rendah itu seperti apa? Ya kan? Ya profesi yang tentunya bertentangan dengan syariat. Bukan apakah tukang kayu profesi rendah? Mebel misalnya, atau misalkan ya pokoknya bikin kayu dan bikin lemari apa segala macam. Apakah profesi rendah? Tidak. Nabi Zakaria profesinya tukang kayu. Apakah pedagang itu termasuk profesi yang rendah? Oh tidak. Bahkan Rasulullah pernah menjadi seorang pedagang sebelum menjadi Rasul. Bahkan sahabat rata-rata ya pedagang. Apakah petani juga profesi yang rendah? Oh ini tani itu. Sekarang yang bergengsi itu pejabat misalnya. Oh ya enggak. Kalau nggak ada petani gimana pejabat makan? Apakah kemudian tukang bersih di pinggir jalan pasukan kuning? Oh tidak. Itu halal mereka itu. Bahkan dengan adanya mereka kita bisa memandang dengan pemandangan yang indah. Tidak kotor, tidak semrawut dan yang lainnya. Kerja memang mereka itu dibayar memang. Itu bukan pekerjaan yang rendah, tidak. Pekerjaan yang rendah itu adalah pekerjaan yang memang menabrak rel-rel syariat. Apa yang kemudian sekarang ramai diperbincangkan, ya kan? Gubernur DKI Jakarta akan berupaya menghilangkan prostitusi di situ. Namun kemudian apa? Ini kan suatu pekerjaan katanya. Ada yang bilang, ya kan? Yang membela kan ada. Ini satu pekerjaan, kita harus menghormatinya. Makanya disebut pekerja titik-titik itu, pekerja komersial. Lah padahal ya jelas itu bukan suatu pekerjaan. Anehnya lagi masih ada yang kemudian dia menggunakan peci, mengeluarkan dalil dan ternyata membela para pekerja ini. Lah kalau kemudian ini yang disebutkan dengan dani'il iktisab itu, pekerjaan yang terhina di hadapan syariat. Profesinya apa? Profesinya tukang begal. Ya mungkin profesi gitu kan. Profesinya misalkan apalah tukang malak gitu kan. Kalau parkir gimana? Apakah dia profesi terhina? Ya dilihat dulu gitu kan. Kalau resmi ada seragamnya, ada karcisnya dan memang resmi ya dari tempat itu, atau misalnya toko, ya saya mengadakan parkir atau memang sudah setuju. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau parkir gaib, ya kita datang nggak ada orang gitu, mau pulang langsung Pak, mau pulang tiba-tiba ada. Ini kan misalkan penghafal Quran kerjanya seperti, kalau memang penghafal Quran datang, Pak saya ini mau jagain parkirnya ya, oh iya silakan, nanti uangnya diambil saya, oh iya silakan, nanti store ke saya berapa, jelas gitu akadnya ada. Tapi kalau gaib tadi itu kita datang nggak ada orang, kemudian pas mau pulang dia tiba-tiba gini gitu kan, sambil tok-tok gitu, atau langsung narik. Nah ini kan masuk kategori hal seperti ini.
Begitu ya. Apakah pemulung itu adalah pekerjaan yang rendah? Tidak juga, karena yang mereka ambil adalah hal-hal yang ya bukan milik hak orang lain, sudah dibuang gitu kan. Jadi yang dimaksud di sini adalah pekerjaan terhina adalah ketika bertentangan dengan aturan Islam. Ketika sudah bertentangan dengan aturan Islam, maka itu adalah perbuatan pekerjaan terhina. Yang sebenarnya bukan pekerjaan gitu kan. Sebenarnya bukan pekerjaan. Tayyib. Syarifan nafsi, dia mempunyai pribadi yang agung. Pribadi yang agung, penghafal Quran juga harus mempunyai pribadi yang agung. Murtafi'an alal jababirati, dan dia menjauhkan diri dari penguasa yang zalim. Jababirah itu adalah penguasa yang zalim, jabir. Jangan kemudian seorang penghafal Quran malah menjadi alat dari penguasa yang zalim di dalam kezalimannya. Kalau misalkan ada penghafal Quran dekat kepada penguasa yang zalim dalam artian amar ma'ruf nahi mungkar, oh itu bagus. Karena memang afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin jairin. Sebaik-baik jihad setelahnya Hamzah bin Abdul Muttalib adalah kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim, penguasa yang lacut. Oh, itu bagus, itu dekat pada pemerintah. Tapi dalam artian ini, ya kan, amar ma'ruf nahi mungkar, nah itu bagus. Tapi ketika dekat pada pemerintah yang zalim, ingat ya, yang zalim, kemudian apa? Menjadi alatnya. Bahwa apapun yang menjadi keputusan pemerintah yang zalim dan itu memang menyengsarakan rakyat, menyengsarakan rakyat gitu kan. Maka bagaimana? Ah, jelas itu bertentangan. Malu sama Quran yang dihafalkan oleh dirinya. Wal jufati min ahli dunia, dan juga harus menjauhkan diri dari orang-orang yang selalu di pikirannya hanya dunia. Al jufah, orang yang memprioritaskan hidupnya hanya untuk duniawi saja. Penghafal Quran, temannya crazy rich, ya. Crazy rich yang kemudian benar-benar rich, gitu. Benar-benar gila, gitu. Benar-benar crazy. Ya kan? Dia meninggalkan sholat, si penghafal Quran sebagai temannya biar saja. Yang penting kan saya dapat sokongan lah, dapat dukungan. Dia kan sudah menyumbang beberapa ini untuk kelancaran dakwah saya. Udahlah nggak apa-apa, yang penting dia sudah menyumbang. Ini melakukan maksiat ini diam saja, padahal sudah teman dekatnya. Setidaknya, ayolah ini kan ini maksiat. Saya kan sebagai temannya dan saya ustadz misalnya. Saya ini ustadz, kan malulah sama saya. Nanti orang-orang kan saya juga nggak enak di hadapan. Kan setidaknya bilang seperti ini enggak, dibiarkan saja. Karena sudah membantu secara finansial. Nah ini nih orang yang penghafal Quran nih jangan sampai berteman dengan orang-orang yang semacam ini. Mutawadhi'an lis-salihin, dan orang-orang penghafal Quran itu mempunyai ciri khas tawadhu kepada orang-orang soleh. Kita lihat ulama satu bertemu dengan ulama yang lainnya, penghormatannya sangat luar biasa, pengagungannya antara ulama satu pada ulama yang lain itu sangat luar biasa. Dan hal itu memang yang diajarkan oleh Islam. Antara ulama satu dengan yang lain memang harus saling mendukung gitu. Apalagi memang dua-duanya saling sama-sama menghafal Al-Quran. Wa ahlil khairi wal masakin, dan juga orang-orang yang baik, mereka juga mempunyai sifat tawadhu serta kepada orang-orang miskin. Jadi orang yang hafal Quran itu punya perhatian besar juga kepada orang-orang yang tidak mampu. Wa an yakuna mutakhasyian dza sakinatin wa waqarin, kondisinya selalu tenang, pembawaannya santai, tidak gampang terbawa emosi sehingga kemudian ngomongnya ngelantur. Jadi santai. Tentunya tidak semuanya dihadapi dengan santai, karena bagaimanapun Rasulullah ketika hak-hak pribadinya saja, ya antara dirinya dengan musuh beliau yang berhubungan dengan pribadinya, Rasulullah cenderung memaafkan. Biasa sudah memaafkan. Tapi ketika syariat Allah yang diinjak-injak, dihina, apa katanya ulama mengatakan, wa idza dhuyya haqqullahi lam yakun ahadun lighadabih. Ketika hak Allah Subhanahu wa taala sudah
disia-siakan, sudah dilecehkan, sudah direndahkan, maka apa? Lam yakun li ahadin li ghadabi. Maka tidak ada seorang pun yang mampu menenangkan kemurkaan Rasulullah ketika hak-hak Allah sudah diinjak-injak, ketika syariat Allah sudah dihina-hina. Makanya kemudian adalah hal yang biasa kalau kemudian Rasulullah mengutus seorang untuk kemudian memerangi ini karena sudah menghina Islam. Nah, faqad ja'a an Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala ya ma'syaral qurra, wahai para qari, wahai para pembaca Al-Qur'an. Yang dimaksud di sini adalah para penghafal Quran. Irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian. Faqad wadaha lakumut thariq, dan sungguh telah jelas bagi kalian jalan, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Jalan yang benar yang telah dituntunkan oleh Al-Qur'an, jalan yang salah adalah jalan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Sudah jelas, kata beliau. Fastabiqul khairat, karenanya berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. La takunu iyalan 'alan nasi, janganlah kalian menjadi pembebek manusia. Apa? Yaitu dengan menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu untuk menghasilkan dunia. Jangan dijadikan Al-Quran ini sebagai alat untuk mendapatkan dunia. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala yambagi li hamilil Quran. Nah, ini Ibnu Mas'ud mengatakan dianjurkan bagi penghafal Quran an yu'rafa bilailihi idzan nasu naimun, hendaknya dia dikenal di malam harinya dengan qiyamul lail ketika orang-orang lain pada tidur. Siapa yang mengenal di sini? Bisa malaikat, bisa orang. Kan dia tidak mungkin pengumuman, toh, pengumuman saya bangun malam. Kan enggak gitu. Jadi dia dikenal di hadapan makhluk-makhluk Allah berupa malaikat pencatat amal itu, bahwa tatkala orang-orang pada tidur dia bangun untuk qiyamul lail, untuk baca Al-Qur'an, untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa binaharihi idzan nasu mufturun, dan di siang harinya dikenal pula dengan puasanya tatkala orang-orang pada tidak puasa. Baik itu, apalagi memang puasa wajib ya, itu udah nggak usah kita ceritakan lagi. Nggak, ini puasa sunnah, puasa Senin Kamis gitu kan. Senin dia laksanakan, Kamis juga dia laksanakan, Ayyamul Bid, Ayyamus Sud itu dia laksanakan, dan sunnah-sunnah yang lainnya itu sudah dikenal oleh masyarakat di sekitarnya. Wa bihuznihi idzan nasu yafrahun, wa bihuznihi, dan dikenal dengan kesedihannya idzan nasu yafrahun, ketika orang-orang bahagia. Apa? Sedih tatkala hukum Allah diinjak-injak sementara orang-orang lain tidak merasa. Ya kan? Ketika syariat Allah sudah semakin dilecehkan, semakin dijauhkan dan sebagainya, dia sedih sementara orang-orang lain tetap ketawa aja. Kan yang penting saya kondisinya, posisi saya itu tidak berubah. Yang penting saya sudah ada di zona nyaman. Enggak ngurus apakah syariat Allah itu diinjak-injak, dilecehkan, enggak ngurus. Yang penting saya sudah enak. Nah, sementara dia orang penghafal Quran itu dia sedih. Berupaya bagaimana ini syariat Allah agar tidak kemudian diinjak-injak lagi. Wa bibukaihi idzan nasu yadhakun, dan dia dikenal dengan apa? Bukaihi, yaitu menangis tatkala orang-orang tertawa terbahak-bahak. Jadi dia menangis sama dengan yang tadi, ketika hukum-hukum Allah itu sudah dilecehkan, dia menangis, ya kan, sementara orang-orang lain tertawa terbahak-bahak. Wa bisamtihi idzan nasu yakhudun, dan dikenal dengan diamnya idzan nasu yakhudun, ketika orang-orang berbicara, menyelami perbicaraan, termasuk misalkan ghibah, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain, dia diam saja. Dia tidak ikut andil dalam perbuatan ini. Wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun, dan dikenal dengan ketawaduannya tatkala orang-orang banyak yang merasa sombong. Yakhtalu, orang-orang sombong, dia ternyata tawadhu. Jadi ini adalah sikap seorang hamilul Quran, yaitu orang yang menghafalkan Al-Quran. Anil Hasan Al-Basri
rahimahullah taala anhu qala inna man kana qablakum ra'awul qur'ana ra'asaila min rabbihim. Sesungguhnya katanya Hasan Al-Basri, beliau seorang tabi'in, beliau mengatakan kepada atba'ut tabi'in, yaitu tabi'in mengatakan apa? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, berarti sebelum kalian apa? Zamannya sahabat, ra'au al-qur'ana ra'asaila min rabbihim. Melihat Al-Qur'an ini bukan hanya sebagai wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah, kemudian kita baca, isinya kita terapkan. Bukan hanya itu saja, tapi adalah surat pribadi dari Allah kepada kita. Jadi melihat Al-Quran itu memang surat yang ditujukan kepada dirinya. Itu orang dulu melihatnya Al-Quran seperti itu. Fakanu yatadabbarunaha bil-lail. Sehingga mereka apa yang dilakukan terhadap Al-Quran? Mereka merenungi isi Al-Quran di malam hari, wa yanfidunaha fin nahari, dan mereka melaksanakan isi Al-Quran di siang harinya. Jadi misalkan gini nih, antum punya orang yang paling dikasihi, orang yang paling dicintai, orang tua, dan kondisinya misalkan sekarang nggak ada HP, kemudian orang tuanya ngirim surat dari rumah. Apa yang kita lakukan dengan surat ini? Kita baca lagi berulang-ulang, ternyata orang tua saya rindu pada saya. Saya sudah lama nggak pulang, subhanallah, dibaca lagi, diulang lagi, dibaca lagi, diulang lagi, terus seperti itu. Jadi melihat ini sebagai surat pribadi, sehingga tidak heran kalau kemudian mereka benar-benar merenunginya. Kurang sedikit, wa anil Fudail bin Iyad rahimahullah taala yang bagi li hamilil Quran an la yakuna lahu hajatun ila ahadin minal khulafa faman dunahum. Dianjurkan bagi para penghafal Quran hendaknya tidak mempunyai hajat, tidak punya keperluan kepada para pemerintah atau bahkan orang yang di bawahnya. Jadi nggak usah, cuman kan malah ya minta bantuan gitu, minta bantuan ini untuk, selama itu memang untuk kebaikan ya nggak masalah ya. Cuman ini dalam kategori hanya untuk keperluan duniawi saja. Wa anhu aidan qala hamilul Quran hamilu rayatil Islam. Penghafal Quran itu adalah pembawa panji Islam. Jadi dia membawa panji Islam. La yambagi lahu an yalhu wa ma'aman yalhu. Hendaknya tidak dianjurkan bagi dia untuk lalai bersama orang yang lalai. Wala yashu wa ma'aman yashu, dan melakukan perbuatan yang melupakan diri pada Allah bersama orang-orang yang udah lupa sama Allah. Wala yalgu ma'aman yalgu, dan juga tidak menyia-nyiakan diri bersama orang yang telah menyia-nyiakan diri. Kenapa hal itu dilakukan? Ta'ziman li haqqil Qur'ani, karena mengagungkan haknya Al-Qur'an. Makanya kemudian memang sepantasnya orang yang menghafal Quran itu adalah orang yang sangat dekat kepada Allah, sangat dekat kepada hukum Allah. Bukan hanya sekedar dibaca dan dihafalkan, tapi isinya juga dilaksanakan, sehingga dia menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, Rasulnya, dan seluruh makhluk di dunia ini. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tidak ada pertanyaan ya? Hakadha minni wa afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.